Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, silakan bendahara. Mana bendahara? Ayo pimpin temannya berdoa. Ya Bapak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya wa tusallima ala sayyidina Muhammadin wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu amirana bakal watani wa bakal dana tibi kuruhim ila yaumiddin wa antan surana wa ta'ala alaina wa tarzuqana wa tarzuqana wa taghfirana wa li jami'il muslimin ya Allah ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta Allahumma allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahimna ma la naf'u wa zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma astur aiba sayyi'ati wa la tuzahid barakata ilmihi min rabbi sholli sadari wa yasirli amri wa tulawwadana min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oke. Ini adik-adik tadi apakah sudah bersihkan kelasnya? Sudah. Nah, piket siapa yang piket tadi? Ya. Oh ya, kelompoknya Yuyun. Ya, alhamdulillah kelasnya lumayan bersih. Terus untuk temannya ada yang tidak masuk? Hadir semua. Alhamdulillah. Oke, itu yang hadir ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang paksa dirinya sekolah dalam keadaan sakit? Tidak. Alhamdulillah. Oke,
sebelum kita mulai belajar, ya kita buat diri kita semangat pagi dulu ya. Kita ice breaking dulu. Oke. Kita ice breaking, boleh coba semuanya berdiri dulu. Berdiri. Oke. Karena ini sudah melingkar ya. Nanti kita ice breaking ya berurutan. Kita gunakan 4 sekarang. Tempat ada apa? Berhitung, terus ada bernapas, boleh tepuk tangan, terus ada yang apa kira-kira loncat, bisa loncat? Bisa. Coba. Oke, coba. Oke. Oke, aturannya adalah begini. Siapa apa namanya? Kita urutkan bermainnya. Ketika Pak Guru tunjuk salah satu dari kalian, langsung kita mulai dari berhitung, bernapas, tepuk tangan, dan loncat. Kalau berhitungnya bebas. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh. Terus yang bernapas langsung. Ya, walaupun tidak hirup napas, minimal kepalanya diangkat. Gitu ya. Terus yang tepuk tangan. Oke. Terus yang loncat. Oke, urutannya ingat. Yang pertama itu tepuk tangannya berhitung. Yang kedua bernapas. Yang ketiga tepuk tangan. Yang keempat loncat. Oke. Kita tes dulu ya. Oh ya, kita buat aturan eliminasinya. Bagi yang ada yang salah, langsung duduk. Tidak boleh ikut. Ya, paham? Oke, coba kita tes dulu ya. Tes. Mulai dari Anang. 1. Oke, sudah siap? Sudah? Belum kita mulai tadi ya, cuma tes. Oke, sekarang kita sudah mulai. Siap konsentrasi? Siap. Mulai dari Sakinah. 1. Salah. Silakan duduk. Oke, diingat ya urutannya. Kita mulai dari Rapa. 1. Salah, duduk. Oke, kita lanjut lagi. Kita cari 3 pemenang atau 4 pemenang sekarang. Mulai dari Niko. 1. Salah. Salah, ya seharusnya bernapas. Oke, sekarang aturannya yang lambat kita dies. Kita tambah aturannya yang lambat kita dies. Silakan mulai dari Yuyun. 1. Loncat tadi, loncat duduk. Oke, ini adalah 4 pemenang kita. Sekarang boleh. Oh ya, masih tinggal 1. Oke, kita mulai dari Sakinah. 1. Salah, duduk. Oke, yang ada 4 pemenang kita, Yuyun, Sakinah, sama Niko dan Rapa. Oke, itu ya. Bagaimana? Sekarang sudah siap belajar? Siap. Sebelumnya silakan dibuka Chromebook-nya dan masuk ke quizzes. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masuk pada materi perbandingan atau rasio.
Oke. Sudah jelas di slide? Sudah. Di Chromebook? Sudah. Oke, silakan. Boleh konsentrasi, fokus melihat Chromebook-nya atau slide. Ya. Nanti bagi yang bermasalah Chromebook-nya, boleh lihat slide-nya. Oke. Nah, di materi sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan pecahan. Oke. Dari gambar di atas atau di Chromebook kalian, itu gambar pizza yang sudah dipotong. Itu kalau kita buat jadi bentuk pecahan menjadi berapa? 3/4. Ya, benar. Itu kita baca 3/4. Apa alasannya ini 3/4? Dari 4 potongan pizza yang tersisa tinggal 3. Ya, dari apa tadi? Dari 4 potongan pizza yang tersisa tinggal 3. Oh ya, boleh. Boleh kita baca dari 4 potongan pizza yang tersisa tinggal 3. Boleh. Atau ada yang lain? Ada yang lain? Apa? Oke, boleh juga kita membacanya 3/4 dari 3 sisa potong yang tersedia, 3 sisa potongan dari 4 potongan. Boleh. Oke. Itu ya. Ya. Nah, ini juga nanti berkaitan dengan materi kita selanjutnya, yaitu terkait dengan rasio atau perbandingan. Oke, kita kuis dulu. Hewan apa ini? Di soalnya, kalau yang belum langsung jawab. Kira-kira hewan apa itu, Sakinah? Singa. Yakin? Singa. Ya. Yang lain yang sudah? Ada yang belum jawab? Nah, itu bisa dijawab Sakin. Udah? Waktunya tinggal 8 detik. 7, 6, 5, 3, 2, 1. Ada yang benar. Itu gambar apa? Masa? Nah, itu gambar. Itu gambar burung hantu. Oke, kita lanjut. Oke. Pada pertemuan kali ini, adapun tujuan yang ingin kita capai atau tujuan pembelajaran kita adalah nanti kalian dapat memahami konsep rasio dan menggunakan bahasa rasio untuk menjelaskan hubungan perbandingan antar dua besaran. Terus nanti juga tujuan pembelajaran kita selanjutnya itu kalian dapat menerapkan konsep rasio dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan rasio satuan. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Oke, kuis. Nah, lihat gambar itu. Kalau ingin menuju ke rumah, itu harus melewat jalur mana? A, B, C, atau tidak ada? Oke, bagi yang jeli akan menemukan jawabannya. Oke, nanti diskusinya. Boleh jawab sendiri-sendiri. Sudah? Masih waktunya 14, 13,
Sakinah sudah jawab Sakinah? 3, 2, 1. Oh ya, semuanya benar ya? Ada yang menjawab beda? Oh ya, ngelek nggak apa-apa. Oh ya, masih. Nah, ini siapa ini? Kalau di usia kalian kayaknya sudah terbiasa ya? Yang belum bisa lihat Aku Susanti. Susanti, itu gambar Susanti. Ya, aku Susanti. No. Susanti. Oke, yang merasa ngelek bisa lihat di atas. Ya, ini karakter atau tokohnya namanya siapa? Santi. Ya, mungkin ini kalian lebih tahu daripada saya. Nah, lagi pemeran antagonis yang sering muncul resep Krabby Patty adalah Aku Janono si Kocatino. Oh, siapa namanya? Yang Yang satu matanya. Yang satu matanya, Plankton. Nah, kalau ini kalian lebih tahu dari Pak Guru ya. Waktunya sudah habis. Ya, jawabannya Plankton. Oke, kita lanjut ke materi. Oke. Sudah ya? Sudah segar dengan pertanyaan-pertanyaan tadi ya? Kita lanjut ke materi. Sekarang kita akan bahas terkait dengan rasio. Kalian sudah lihat tadi bagaimana melihat pecahan dan sudah mencoba bagaimana membaca pecahan itu ya. Oke, apa itu rasio? Rasio itu adalah perbandingan dua besaran. Nanti besarannya dapat berupa ukuran, jumlah, dan sebagainya. Itu ya. Rasio juga dapat dinyatakan dengan beberapa cara. Ada dengan titik dua, tahu titik dua? Ya, ada dengan titik dua. Contoh A, misal. Contoh A, titik 2B, itu nanti bisa dibaca dengan A berbanding B. Juga bisa dengan garis atau bagi. Itu bisa A per B. Boleh juga dengan kalimat nanti A terhadap B. Itu ya. Oke. Oke, sampai di sini. Paham dulu? Paham? Oke. Nanti bisa misal kalau A bagi B itu kalau yang titik 2 bisa juga menggunakan A per B. Itu ya. Terus bisa juga selanjutnya terhadap. Bisa menggunakan kalimat dengan kata terhadap. Oke. Nah, ini ada contoh. Nanti kita bisa menentukan rasio itu dengan membagi dua besaran dengan menggunakan EPB. Yang di sebelumnya kita sudah belajar bagaimana mencari EPB. Nah, nanti antar dua besaran bisa diselesaikan atau dibagi dengan EPB-nya. Contoh nanti, dalam satu kelas terdapat 12 siswa perempuan dan 8 siswa laki-laki. Berapa rasio siswa perempuan dan laki-laki di kelas? Ingat pertanyaannya. Yang pertanyaannya perempuan atau laki-laki dulu? Perempuan. Nah, kalau perempuan dulu berarti nanti tulis jumlah
perempuan dulu, baru jumlah laki-laki. Oke, berapa jumlah perempuan? 12. 12. Bisa menggunakan titik atau per. Nah, kita gunakan per ya. 12 per berapa banyak laki-laki? 8. Setelah itu boleh dibagi dengan EPB-nya. 12 dengan 8 berapa EPB-nya? Kita cek. 12 bagi 2, 6 bagi 2, 3. Ada berapa 2? 2 pangkat 2. Kalau 4, 4 bagi 2, 2 sudah habis. 2 sama dengan 4. Berarti yang 16, yang 12, yang 12 ada berapa duanya? 2 pangkat 2 kali 3. Kalau yang 4, 2 pangkat 2. Oke, langkahnya kita cari dulu bilangan yang sama. Yang sama mana? 2. Terus dari 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 2 yang sebelah, mana yang lebih kecil? 2 pangkat 2. Ya, sama. Dia sama 2 pangkat 2, 2 pangkat 2. Berarti kita pilih salah. Itu berarti EPB-nya adalah 2 pangkat 2. Bisa nggak kita selesaikan 2 pangkat 2? Itu maksudnya apa? 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 sama dengan berapa? 4. Berarti nanti kita bisa selesaikan dengan bagi 4. Yang tadi 12 per 4 berarti bisa kita bagi sama-sama 4. 12 bagi 4 sama dengan berapa? Berapa? 12 bagi 4. 3. Benar tadi. 3. Kalau 4 bagi 4 sama dengan 1. Oke. Jadi yang 4. Oh ya, ini soalnya bukan 4 tapi siswanya 8. Ada kesalahan, siswanya ada 8. Berarti 8, coba 8 EPB kita faktorisasi dulu ya. 4, ya sama 2. 2 pangkat 3. Berarti kita pilih yang tetap, yang kecil 2 pangkat 2. Berarti tetap 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Ya benar. Maka hasil rasionya adalah tadi yang 12, 3. Terus yang 8, 2. Jadinya rasionya adalah antara 3 terhadap perempuan itu adalah 3 per 2. 3 banding 2. Gitu ya cara menyelesaikan rasio. Oke, ada juga gambar. Ini gambar apa? Apel dan pisang. Ya, apelnya banyaknya berapa? 16. Pisangnya 6. Kalau kita buat perbandingan sebelum disederhanakan berapa? Perbandingan apel dengan terhadap pisang. Berapa? 8 per 3. Ya, benar. Oke, bagaimana cara menyelesaikannya tadi? EPB, ya boleh. Kan menggunakan EPB. Kalau dari gambar ini juga bisa kalian, kalau diperhatikan bisa kita bagi-bagi 2 juga bisa. Oh, ini sisanya 8, terus yang pisang sisanya 3. Gitu ya. Tuh, nanti bisa diselesaikan nanti 16 per 6. Nanti bisa cari EPB-nya, itu bisa dibagi dengan EPB-nya berapa. Itu ya. Oke. Ini untuk perkenalan kita terkait dengan rasio. Nanti pembelajaran lebih lanjutnya kita lebih perdalam lagi di diskusi ya. Oke, ini lihat. Oh ya, ada kuis. Ini apa nih? Aku suka air. Apakah aku? Nah, bagi yang bermasalah laptopnya bisa lihat di atas. Itu apa? Sudah? Apa? Waktunya tinggal 2 detik. Kenapa salah, Sakina?
Ya, kata itu Sakinah. Kata yang berkepala buaya. Kita lanjut. Oke, ini lihat gambar di atas atau di Chromebook kalian. Itu gambar apa? Paket reguler. Ya, ada paket reguler pot bunga. Ada juga paket premium pot bunga. Yang paket reguler ada berapa pot itu? Nah, berapa harganya? 60. Nah, yang 6 pot itu harganya 60. Kalau paket premium 50. Yang berapa pot? 4. Oke. Menurut kalian mana yang lebih murah? Paket reguler. Paket reguler. Oke. Nanti untuk lebih lanjutnya nanti kalian diskusikan bersama-sama ya. Sekarang silakan boleh buat kelompok seperti biasa, yang kelompok yang sudah kita buat. Oke, silakan. Niko bisa pindah kursinya ke sini. Laptopnya atau Chromebooknya boleh ditutup atau dimatikan. Nanti saya bagikan ya. Saya bagikan lembar kerja. Oke. Bisa diangkat bangkunya ya. Oke, Tias. Ya. Oke, nanti ini didiskusikan ya. Dikerjakan. Itu ada gambar yang tadi ya. Ada gambar paket reguler dan paket premium. Silakan didiskusikan sama teman-temannya. Itu ada beberapa pertanyaan. Terus selanjutnya ada juga lahan yang harus diisi dengan bunga jempering dan bunga soka. Nah, itu nanti kira-kira tanaman apa yang mestinya lebih banyak yang harus dibawa oleh orang tua murid. Ya, kalau perbandingan antara jempering dan soka itu 1:2. Terus juga berapa banyak tanaman tanaman soka dan tanaman jempring dalam rasionya. Dan di kegiatan selanjutnya nanti ada yang soal cerita, yaitu Penita menyiapkan 24 kue untuk diberikan kepada 8 orang temannya yang datang ke rumah merayakan Hari Raya Galungan di pagi hari. Di sore harinya akan datang lagi 12 orang temannya. Berapa banyak kue yang harus Rina siapkan agar setiap teman di sore hari mendapatkan jumlah kue yang sama seperti teman-teman di pagi hari. Oke, silakan didiskusikan sama teman-temannya. Oke, boleh satu menulis untuk membantu juga boleh. Ya. Itu berapa jumlah banyak paket reguler? Ya tinggal dihitung saja ya. Terus, nah menurut kalian itu kira-kira sambil alasannya juga ya? Ya, enggak apa-apa, dipakai sudah. Sambil alasannya juga. Kan di sini menurut kalian paket reguler ya? Yang sebaiknya udah beli, dicantumkan juga alasannya. Kenapa sih harus paket reguler lebih banyak itu ya? Kira-kira menurut kalian, kelompok kalian itu kenapa sih harus paket reguler yang dibeli oleh kalian nanti? Ya, boleh. Terus juga boleh nanti dari sini dibaca. Ya,
Pak Guru, kakek menulis ngarang-ngarang nih. Ya, nggak boleh dicoret-coret. Oke, ditulis kalau bisa serapi-rapi mungkin ya. Oke, kalau yang ini bagaimana? Ya, bagus. Ini nanti bisa mulai dari ini ya. Ya, terus ya boleh. Kalau ini cukup ini. Ini aja. Ya, ya saran Pak Guru. Ya, Yang dibaca cuma ini. ya boleh. Cuman itu. Udah baca sekalian doang. Ya. Mana? Ada yang kebingungan? Ada. Oke, terus kalau itu dikerjakan ya. Ya, boleh. Boleh juga kalau yang satu capek nulis, silakan ditulis, diminta bantuan teman-temannya ya. Iya. Oke, untuk rasionya itu tinggal dicek saja tanamannya. Ya. Dicek tanamannya dari tanaman apa itu? Tanaman soka dan jempering untuk menentukan rasio berapa. Cukup lihat di gambar. Itu ada kan? Ada gambar berapa tanaman jempering dan tanaman soka. Nanti bisa dibuat, boleh menggunakan per atau menggunakan titik 2. Ya. Terus disederhanakan menjadi berapa. Boleh. Sudah jadi. Oh ya, luar biasa. Ditunggu temannya yang lain ya. Oke, ini yang masih nanti terkait dengan rasio. Silakan disederhanakan dulu ya. Lebih enak disederhanakan. Misal, ini kan ada berapa lembar ini? Ada berapa lembar? Nah, ini ada berapa lembar? 3. Terus, kalau kalian berapa jumlahnya siswa kelas 6? 9. Ini berarti antara kertas dengan kalian semuanya itu banding berapa? 3 banding 9. Ya. Kalau Pak Guru ingin bagi ini kertas biar sama rata, seharusnya berapa yang bentuk rasionya nanti? 3/1. Ya, seharusnya dibalik. Benar, Kaspun? Cuman kebalik, seharusnya 1/3. Karena yang Pak Guru tanya adalah terkait kertas. Yang semestinya kalian jawab berarti harus kertasnya duluan. Ya, baru dengan banyak kalian. Nanti berarti bisa yang satu kertas itu 3 atau 1 dapat 3. Nah, itu ya. Itu yang dimaksud dengan rasio. Silakan dikerjakan seperti itu. Tinggal 1 lembar boleh dikerjakan. Ya, kalau diskusi itu
Kalau diskusi itu akan lebih baik kalau bekerja sama ya. Bekerja sama bersama teman-teman. Ketika ada kesulitan, pasti akan dipermudah nanti menemukan jawabannya. Ini, oh ya, nah ya tinggal, ya sudah, tinggal mau selesai ya. Oke, boleh kok pelan-pelan. Ini sudah jadi ya. Oh ya, nanti ini dikasih juga alasannya ya. Kenapa dia paket ini pilihnya apa? Paket reguler. Kenapa pilih paket reguler? Dikasih alasannya. Ya, sudah. Oh, mana? Yang ini sudah? Sudah semua? Ya. Oke. Kalau sudah semua, nanti kita apa namanya? Kita coba disampaikan atau dipresentasikannya. Oke, dalam presentasinya nanti kita gunakan aturan seperti biasa, yaitu satu suara. Apa itu satu suara? Berbicara yang lain mendengarkan. Terus apa juga? Berbicara ketika diizinkan. Ya, terus apa juga? Menghargai Ya, menghargai pendapat teman. Oke, itu ya. Itu aturan diskusinya. Kita mulai dari kelompok mana? Boleh. Nanti kelompok 3. Nanti gini ya. Kalian boleh menyampaikan hasil kerja kalian di mejanya masing-masing. Terus nanti bisa izinkan teman-temannya untuk menanggapi hasil kerja kalian. Ya, kalau tidak ada, bisa kita lanjut ke peserta selanjutnya untuk menyampaikan hasilnya ya. Terus nanti kan ini ada 3 lembar kerja, bisa bergiliran untuk menyampaikannya ya. Bisa? Siap? Siap? Yang kelompok lain siap? Oke. Kita mulai dari kelompok 3. Silakan. Boleh di tempatnya masing-masing. Oke. Kalau mau berdiri silakan berdiri, tapi di tempatnya, nggak usah pindah. Berdiri. Ayo, Rahma sama Sakinah ya. Oke, ini dengarkan hasil kerja temannya. Mungkin ada yang beda atau bagaimana. Paket bibit terbanyak adalah reguler sebanyak 6, sedangkan premium 4. Paket termurah adalah bibit reguler 6 bibit 60.000, berarti 1 bibit 10.000 per paket. Sedangkan premium 4 bibit 50.000, berarti 1 bibit 12.500 per paket. Perbandingan paket reguler dengan premium adalah 6/4 atau 3/2. Paket reguler. Karena paket reguler lebih murah hanya 10.000 per paket, sedangkan premium 12.500 per paket. Oh ya, itu terkait dengan
ilustrasi dari paket reguler dan premium yang kuat itu ya. Itu jawaban temannya. Oke, selanjutnya terkait dengan kebun. Jenis tanaman yang lebih banyak ditanam. Tanaman soka. Banyak tanaman jempiring ada 3. Banyak tanaman soka ada 6. Perbandingan banyak tanaman jempiring dan tanaman soka. Tanaman jempiring ada 3, sedangkan tanaman soka ada 6. Ada 3, 6, oh ya. Terus? Perbandingan banyak tanaman soka dan tanaman jempiring. Tanaman soka ada 6, sedangkan tanaman jempiring ada 3. Rasio adalah 1/4. Besaran dapat berupa jumlah tanaman. Oke, itu ya didengar tadi hasil temannya? Ya, itu di perkebunan. Oke, yang selanjutnya boleh disampaikan hasil kerjanya di soal ceritanya ya. Kue yang harus Rina siapkan agar setiap teman di sore hari mendapatkan jumlah kue yang sama seperti teman-teman di pagi hari adalah 36 kue. Ya, dia harus menyiapkan 36 kue. Ini jawaban kelompok berapa nih? Kelompok 3. Selanjutnya? Banyak balon tambahan yang perluan disiapkan agar setiap anak di sesi kedua mendapatkan jumlah balon yang sama dengan anak-anak di sesi pertama adalah 20 balon. Ya, terus? Ketika Tina harus siapkan 30 buku cerita. Oh ya, harus menyiapkan 30 cerita. Oke, bagaimana? Ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada. Oh ya, ada yang beda jawabannya? Ada? Beda? Di mana? Oke, atau nanti disampaikan ya. Sampai karena tidak ada tanggapan atau kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Di kelompok siapa duluan? Kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 2? Ya, boleh. Boleh semuanya kelompok 2 silakan berdiri, boleh di tempatnya masing-masing. Paket yang memiliki jumlah lebih banyak paket reguler karena jumlahnya 6. Ya, oke. Terus? Paket bibit yang memiliki harga lebih murah harga paket reguler karena satu paket harganya 10.000. 10.000. Menurut kalian paket bibit pohon mana yang sebaiknya dibeli oleh Bunda? Coba jelaskan pendapat kalian. Ya, itu pendapatnya juga. Lebih baik memilih paket reguler karena premium lebih mahal. Ya, premium lebih mahal ya, bagus. Oke, di kelompok 3 tadi. Coba Pak Guru tanya di kelompok 3. Tadi di perbandingan banyak bibit pada paket reguler dengan paket premium, berapa jawabannya kelompok 3? 6/4 atau 3/2 ya. Kalau di kelompok berapa nih? 2. 2 sama berarti. Cuman belum disederhanakan ya? Atau sudah? Sudah, lebih kecil. Tulisannya belum jelas. Ya, tidak apa-apa. Tapi ini adalah bentuk perbandingan, bisa disederhanakan kembali nanti ya. Terus coba di soal kebun. Ya, coba. Apakah jenis tanaman yang lebih banyak ditanam? Tanaman soka karena 1/2 jempiring soka. Oh ya, terus? Berapa banyak tanaman jempiring? Dari gambar di atas banyak adalah 3 buah. Berapa banyak tanaman soka? Dari gambar di atas banyaknya adalah 6 buah. Terus? Tuliskan perbandingan banyak tanaman jempiring dan tanaman soka. Ya, perbandingannya berapa? Perbandingan tanaman jempiring terhadap soka adalah 1/2 atau 1 1/2. 2. Oh ya. Terus? Tuliskan perbandingan banyak tanaman soka dan tanaman Ya, kalau ini tanaman soka dan tanaman jempiring. Tadi tanaman jempiring dan tanaman soka ya. Sekarang dibalik tanaman soka dan tanaman jempiring.
Itu berapa? Perbandingan tanaman soka terhadap jempiring adalah 2/1 atau 2:1. Iya. Terus? Rasio adalah 1 tanaman jempiring terhadap 2 tanaman soka atau 1/2. Oke. Besaran dapat berupa jumlah tanaman. Oke, itu di kebun. Terus di soal cerita. Oke, bisa disimak ya oleh kelompok lain. Silakan dengarkan temannya. Oke, silakan dengarkan temannya, disimak. Yang harus disiapkan agar setiap teman di sore hari mendapatkan jumlah kue yang sama seperti teman-teman di pagi hari. Menyiapkan 36 kue. Oh ya, 36 kue. Kalau di kelompok 3 tadi berapa kue yang harus disiapkan? Oh ya, sama. Banyak balon tambahan yang perlu Andi siapkan agar setiap anak di sesi kedua mendapatkan jumlah balon yang sama dengan anak-anak di sesi pertama. Andi menyiapkan 20 balon. Ya, 20 balon. Terus? Ina siapkan agar semua anak yang dapat di siang hari mendapatkan jumlah buku yang sama dengan anak-anak di pagi hari 30 buku. Oh iya. Oke, itu ya hasil dari kelompok 3. Apa ada pertanyaan, tanggapan? Tidak ada. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Ya, bagus. Yang memiliki harga lebih murah adalah paket reguler. Terus untuk perbandingan? Perbandingan antara banyak bibit pada paket reguler dengan paket premium. Paket reguler ada 6 pot, sedangkan paket premium ada 4 pot. Oh iya, bagus. Menurut kami paket bibit pohon mana yang sebaiknya dibeli oleh Guna? Coba jelaskan pendapat kalian. Paket reguler, karena paket reguler lebih banyak. Oh iya, bagus. Terus selanjutnya di soal kebun. Jenis tanaman yang lebih banyak ditanam. Soka karena ada 6. Banyak tanaman jempiring 3 pot. Banyak tanaman soka 6 pot. Perbandingan banyak tanaman jempiring dan tanaman soka 3:6. Tuliskan perbandingan banyak tanaman soka dan tanaman jempiring 6:3. Rasio adalah 1:2 dari jempiring terhadap soka. Ya, terus berdasarkan dapat berupa jumlah. oke. Terus selanjutnya Bagi 24/8 orang, maka 24/8 jadinya 31 kue anak. Sore datang 12 orang, maka 12 kali 3 jadinya 36 per kue. oh ya. Jadi Rina menyiapkan 36 kue. Sesi pertama 30 balon untuk 15 anak, maka 30/15 jadinya 2 balon anak. Ya, ada balon per anak. Sesi kedua 10 orang, maka 10 kali 2 jadinya 20 balon. Andi menyiapkan 20 balon. Pagi 40 buku untuk 20 anak, maka 40/20 jadinya 2 buku. Siang datang 15 anak, maka 15 kali 2 jadinya 30 anak. 40 buku per 20 anak. 21 buku per anak. Ina
Bagus. Ada tanggapan atau pertanyaan? Ya. Karena rata-rata jawabannya sama ya. Ada yang lumayan dijelaskan, ada yang disingkat. Ya, luar biasa. Tapi sama. Berarti saya rasa semuanya sudah paham ya? Oke. Karena baru presentasi dan jawabannya sama semua, jadinya kalau mendengarkan hasil jawaban temannya seperti mendengarkan jawaban kalian juga ya. Oleh karena itu kita ice breaking dulu. Ya, boleh dikumpulkan dulu ya. Kumpulkan. Nanti biar Pak Guru simpan hasil kerja kalian. Ya, kita ice breaking. Mau ice breaking apa? Mau main clue? Boleh. Oke, kita main clue. Coba. Saya pakai LCD ya. Oke, bisa lihat di layar? Kelihatan? Tidak terlalu kelihatan. Oke, dalam permainan clue ini yang dibutuhkan adalah konsentrasi kalian, terus diperhatikan clue-nya. Kalau paham terhadap clue, insya Allah kalian tahu jawabannya. Ya. Lebih besar. Bagaimana? Kelihatan? Oke. Clue-nya. Pak Guru belum sampaikan clue-nya ya. Clue-nya adalah maju 2 langkah. Jika buku sama dengan untuk, rumah sama dengan utang, berarti nasi sama dengan angsa. Benar. Ada yang sisi salah. Yang benar angsa. Nah, jika nasi sama dengan angsa, berarti ballpoint sama dengan salah. Ballpoint garis salah. Salah. Ballpoint salah. Apa? Lintah salah. Salah. Ballpoint. Ingat, clue-nya adalah maju 2 langkah. Saya ulangi, clue-nya adalah maju 2 langkah. Tadi buku sama dengan untuk, rumah sama dengan utang, nasi sama dengan angsa, berarti ballpoint sama dengan salah. Apa? Ortel. Ya, tapi kalau itu bahasa kita ya, bahasa daerah kita ortel. Kalau bahasa Indonesianya wortel pakai W. Boleh jawaban yang lain? Apa? Gajah? Salah. Apa? Otak? Ya, boleh. Oh, otak. Oke, ada yang mulai paham? Oke, jika nasi adalah angsa, ballpoint sama dengan otak, berarti kertas sama dengan
6, boleh. Oke, jika kertas sama dengan 6, berarti tas sama dengan Tas. Angsa. angsa, benar. Oke, kayaknya Sakinah sudah paham. Boleh diam dulu Sakinah ya. Jika rumah sama dengan utang, nasi sama dengan angsa, maka meja sama dengan oke, Laptop. salah. 6, benar. Apa? Apa? Gerak, benar. Bisa juga. Oke. Ingat, keluhnya adalah maju 2 langkah. Oke. Jika nasi adalah angsa, tembok sama dengan Ember. ember, benar. Ini paham atau bagaimana? Kita buktikan. Jika tembok sama dengan ember, berarti balon sama dengan Angin. angin, benar. Nah, jika balon sama dengan angin, berarti jam sama dengan Ambon. Ambon, benar. Oke. Oke, ada beberapa yang paham ya. Ada Sakinah kayaknya sudah paham. Siapa namanya? Rapa juga. Oke. Yuyun mungkin paham atau tidak, Ega mungkin paham atau tidak, tapi tadi Ega menjawab salah. Oke, kita cukupkan ya. Kita cukupkan untuk ice breakingnya, untuk bermain keluhnya. Kita lanjut untuk menyimpulkan materi kita ya untuk pertemuan kali ini. Tapi sebelum Pak Guru simpulkan, oke, Pak Guru perlu kalian perlu diperjelas kembali terkait dengan materinya, yaitu terkait dengan rasio. Rasio itu seperti tadi, bisa menggunakan titik 2 atau menggunakan per. Ya, itu bisa dibaca juga A banding B. Misal kalau A dengan B, kita baca A banding B. Atau juga bisa dibaca apa? A terhadap B. Oke. Terus nanti bagaimana menyederhanakan perbandingan suatu besaran, ukuran, dan sebagainya. Bisa disederhanakan dengan sama-sama mencari apanya dulu? Mencari EPB-nya, baru dibagi dengan EPB-nya ya. Paham? Paham sampai di sini? Oke. Itu ya. Untuk pertemuan kali ini. Oke, masih semangat? Oke. Kita buat kesimpulan untuk pembelajaran atau pertemuan kali ini. Jadi kesimpulannya adalah, oke, mungkin ada dari siswa dari kesimpulan. Tidak ada. Oke. Ya. Mengingat ini sudah tinggal sebentar ya. Oke. Oke, sebelum kita selesaikan, ingat ya, nanti dalam menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kalian, itu nanti juga bisa kalian selesaikan dengan konsep rasio atau perbandingan. Itu ya. Untuk mengecek pengetahuan kalian terkait dengan materi hari ini atau pertemuan hari ini, nanti bisa dijawab ini ya. Ini cuma beberapa soal. Dijawab sekarang ya. Langsung dikumpulkan sekarang. Ini cuma beberapa soal. Kalau paham yang tadi, insya Allah kalian cepat menyelesaikannya.
Oke, dikerjakan ya. Oh ya, kalau sudah paham, ya, itu ya, itu ada gambar botol. Kalau dibuat rasionya, oke. Langsung bila perlu disederhanakan ya, disederhanakan kembali. Bagaimana bentuk penyederhanaannya. Nah, ada yang sudah jadi? Sudah? Oh, iya, ini. Kalau yang belum, silakan dikerjakan dulu ya. Iya. Bagus. Oke. Luar biasa. Oke. Sekarang Pak Guru tanya, sebelum kita tutup, Chromebook-nya boleh ditutup. Dan sebelum kita tutup, kira-kira menurut kalian apa yang kita pelajari hari ini? Ya, rasio, terus Sederhanakan rasio. ya, menyederhanakan. Bagaimana kita menentukan perbandingan dan menyederhanakannya. Terus ada yang lain juga? Ada yang lain? Tidak. Oke, itu ya yang kita pelajari terkait dengan rasio, bagaimana itu perbandingan, menyelesaikannya, menyederhanakannya ya. Terus bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam bentuk soal cerita tadi ya, itu sudah benar dan sudah bagus. Bagaimana cara kalian menyelesaikannya di ilustrasi ceritanya. Terus bagaimana apa namanya perasaan kalian dalam pertemuan hari ini? Senang, senang, seru. Kira-kira apa yang membuat berkesan sampai ada yang senang, seru? Apa yang berkesan? Oke, ada yang jawab ice breaking. Apa juga? Ya, bermain clue. Apa? Oke, diskusi boleh.
Anda diskusi sama teman-teman. Oh ya, itu ya. Kita apa namanya? Pak Guru bagikan dulu ya. Itu bisa dijawab seperti tadi yang Pak Guru tanyakan. Langsung sudah dijawab singkat-singkatnya. Ya? Ya. Oke, itu lembar refleksi ya. Silakan dijawab setiap pertanyaan itu. Bagaimana perasaan kalian? Apa saja yang telah kita pelajari? Nah, silakan dijawab. Terus bagaimana perasaan kalian setelah atau selama mengikuti kegiatan pembelajaran? Terus kira-kira menurut kalian apa sih yang paling berkesan? Nah, apa yang paling berkesan bagi kalian di saat kita melakukan kegiatan pembelajaran ini ya? Silakan dijawab. Jawab sesuai hati ya, sesuai hati nurani kalian. Ya. Oke, silakan dijawab. Oke, gini caranya. Ya, bagus. Oke, dijawab. Oke, ini. Ini sesuai hati kalian ya? Ya. Boleh juga kalau mau isi itu terkait dengan perasaan kalian. Mungkin ada yang apa ngantuk dan sebagainya, boleh. Ya. Ini ya. Mana kita sudah belajar. Ya, kita sebelum kita tutup, boleh kita ice breaking sebentar? Ya. Nah, oke, silakan coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Oke. Sambil Sakinah kembali ke tempat duduknya. Sekarang boleh kalian pilih nama baru kalian. Aku jarum. Ya, nama babahan. Atau nama hewan, boleh? Ah, nama hewan. Ah, dengan yang ada hanya. Buaya. Bebek. Buaya. Oke, nama babahan sudah. Nama babahan. Oke. Anggur. Ini anggur. Mangga. Ini dulu satu-satu. Buah naga. Cherry, Pisang. pisang. Jeruk. Terus Pisang. Buah. sudah pisang. Kelengkeng. Kelengkeng, manggis, Melon. melon. Oke, diingat namanya ya. Pak Guru konfirmasi kembali nama-nama kalian yang sebelah sini. Melon. Terus, 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 terus. Apa? Jeruk, terus, terus, Buah naga. terus. Oke, diingat nama-namanya ya. Sekaligus kalian ingat nama kalian, kalian juga harus ingat nama teman kalian. Ya. Oke. Nah, ingat aturan mainnya adalah nanti setiap yang disebut namanya langsung berdiri, terus sebut nama temannya, terus duduk lagi, terus yang disebut namanya juga langsung berdiri, begitu sampai seterusnya. Paham? Paham? Oke. Terus bagi yang sudah disebut apa namanya, ada kesalahan, nanti bisa keluar dari bangkunya, yes ya. Silakan Melon.
Apa? Oke, keluar dari bangkunya. Kita lanjut. Nanas. Tidak ada. Pisang. Naga. Melon. Jeruk. Ya. Lama. Keluar dari bangku. Lupa namanya sendiri. Coba siap. Mbah Naga. Leci. Melon. Manggis. Melon. Apel. Dengar. Nggak ada. Oke. Keluar. Kita cari 5 pemenang ya. Lagi. Yang jeruk. Nggak ada. Melon. Ada udah keluar. Oh, sudah keluar. Buah naga. Pisang. Manggis. Oke, lama. Oke, pemenangnya sudah kita temukan 5. Silakan yang berdiri boleh duduk kembali lagi. Oke. Oke, kita cukupkan ya. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Silakan ketua pimpin temannya untuk berdoa. Siap, berdoa mulai. Oke. Ketua. Indira Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratu wa ridwanu. Waalaikumsalam. Oke.